profesinya, pekerjaannya di bidang industri ya. Nah, ketika di bidang industri, sebenarnya apoteker sendiri dia punya jabatan, beberapa jabatan penting, sebagai kepala unit, research and development. Jadi kalau misalnya ada pengembangan produk baru, obat baru, entah itu, obat tradisional baru, kosmetik baru, itu juga kepala unit head-nya adalah seorang apoteker. Nah, bisa juga seorang apoteker menjadi kepala unit produksi. Jadi ketika sudah R&D-nya selesai, mengembangkan, diuji cobakan, dan diproduksi lebih lanjut oleh bagian produksi namanya ya. Dan nantinya juga apoteker akan menjadi kepala quality control QC. Jadi setelah diproduksi, produknya akan dilihat, diujikan kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria dari jenis produk yang diproduksi. Setelah itu ada juga sih nanti menjadi kepala unit quality assurance, di mana dia akan menjamin mutu daripada produk nyampe di konsumen ya. Jadi nanti bagaimana kepuasan pelanggan, kemudian bagaimana pengiriman setelah sampai di tempat distribusi, seperti misal kalau dijual di mall, dijual di apotek, bagaimana sampai di sana, apakah dia kemasannya rusak, stabilitas kurang baik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk studi praformulasi ini adalah bagian dari research and development-nya. Yang akan kita bahas ada 3 bagian penting, 3 bagian besar. Yang pertama adalah kita memahami tujuan dan ruang lingkup dari studi praformulasi. Jadi ngapain aja sih studi praformulasi di research and development. Kemudian kita pelajari parameter-parameternya, ada parameter fisiko kimia yang utama, serta ada juga metode analitik yang akan digunakan untuk mengukur atau memperoleh data-data fisiko kimia yang akan diujikan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan dokumentasi data. Jadi dari awal kita mau ngapain nih studi praformulasi ini? Kita bikin tuh. Kemudian setelah itu data apa yang mau kita cari nih untuk bikin praformulasi, tahap R&D praformulasi ini. Baru kita buatkan dokumennya. Ya. Nah, ini adalah praformulasi. Apa sih praformulasi? Nah, sebelum ke situ tuh, saya mau tanya, kali mungkin udah ada yang baca. Apa sih studi praformulasi itu? Silahkan, kalau ada yang mau jawab. Sebentar, saya ngambil ini dulu ya, kertas, catat dulu. Oke, NIM berapa ini? 2569, Dewa Made, Wananda, silakan. Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Ibu? Ya, terdengar, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Edo Made Siwananda dengan NIM 69. Jadi setahu saya preformulasi ini adalah merupakan studi pendahuluan atau tahap awal kita sebelum melakukan pengembangan sediaan farmasi atau pembuatan sediaan farmasi yang dimana itu kita mengkaji sifat-sifat fisika, kimia maupun mekanik dari suatu zat obat maupun dari sisi zat aktifnya maupun dari excipientnya juga yang dimana ini meliputi seperti evaluasi kelarutannya bagaimana stabilitas antara eksipien dengan zat aktifnya serta juga kompatibilitasnya. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Oke, bagus, udah banyak informasinya. Silakan, ada yang mau menambahkan lagi? Putu Sri, 2513. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menambahkan sedikit saja di mana
tahap praformulasi itu merupakan tahap awal atau pendahuluan dari penelitian untuk pengembangan bentuk sediaan farmasi yang berfokus pada karakterisasi menyeluruh zat aktif ataupun bahan obat tersebut sebelum dilakukannya formulasi, di mana tahap-tahapannya itu juga melibatkan kayak pengkajian sifat fisik, kimia, dan biologinya. Kemudian di mana tahap ini tujuannya itu untuk memperoleh pemahaman yang cukup mengenai perilaku obat agar proses formulasi tersebut dapat dilakukan dengan rasional, sehingga nantinya menghasilkan obat yang aman, stabil, efektif, dan dapat diproduksi secara berulang dengan kualitas yang konsisten. Sekian yang dapat saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Makin lengkap. Ada yang mau nambahin lagi? Lagi satu orang ya, Leoni, 2564. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, Apakah suara saya masuk, Ibu? udah masuk, kerasin dikit Leoni. Baik, mungkin karena tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh beberapa 2 orang teman saya izin menambahkan sedikit, Ibu. Jadi, studi praformulasi itu kan tahapan awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang memiliki tujuan itu, mengidentifikasi sifat dasar zat aktif itu agar dipilih sebagai bentuk sediaan yang sesuai seperti tablet, kapsul, suspensi, injeksi, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas obat, di sini dengan memahami faktor penyebab dari degradasi. Kemudian mengoptimalkan bioavailabilitas, yaitu dengan melihat kelarutan, permeabilitas, dan laju disolusi zat aktif. Kemudian juga menentukan metode pembuatan, misalnya perlu granulasi basah, apakah kering atau langsung dikempa. Yang kelima, menilai kompatibilitas dengan eksipien, dan terakhir membantu perancangan pengemasan dan juga penyimpanan, misalnya apakah butuh wadah yang gelap, tahan lembab, atau penyimpanan dingin. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, semuanya bagus ya, dan semakin lama semakin lengkap. Udah pintar semua ya. Jadi, nah praformulasi sendiri secara ringkasnya mungkin ya, tadi kan panjang tuh. Intinya dia itu mengulas dari nol, dari pertama ada bahan, yang paling paling banyak studi yang dilakukan pasti yang pertama adalah API-nya ya, yaitu Active Pharmaceutical Ingredient atau bahan aktifnya. Itu yang studi paling awal yang harus kita kumpulkan datanya. Kemudian baru nantinya akan ke eksipien-eksipien penunjangnya ya, bentuk sediaannya, kemudian formulasi, terakhir baru stabilitasnya ya. Jadi studi praformulasi adalah fase investigasi sistematis, jadi secara sistematis. Jadi sistematis itu gimana maksudnya? Tidak bisa ditukar ya, tidak bisa ditukar. Duluan saya mau melihat atau melakukan studi bentuk sediaannya dulu, atau duluan saya mau melihat stabilitasnya, nggak bisa. Jadi investigasinya secara sistematis. Yang dilakukan pada saat aktif obat sebelum formulasi skala penuh dimulai. Ya, jadi kalau misalnya, secara sistematis, maka pertama kali data-data yang harus kita kumpulkan adalah data-data zat aktif secara lengkap ya, sebelum kita melangkah ke formulasi. Nah, langkah terpenting, ini karena data yang dihasilkan akan menjadi peta jalan yang menentukan apakah dan bagaimana obat tersebut dapat diubah menjadi sediaan farmasi yang stabil, bioavailable, dan efektif. Jadi, praformulasi sebenarnya pada studi lebih kepada bahan baku, bukan ke produk. Ya, saya tekankan mungkin perlu dibatasi bahwa praformulasi lebih kepada bahan baku, baik itu bahan baku berupa bahan aktif maupun bahan eksipien, bukan atau terbatas pada bahan bakunya saja, tidak sampai kepada produknya. Produk itu masuk ke bagian formulasi ya. Tapi kita harus sudah bisa menggambarkan bahwa bahan baku ini nantinya akan bisa menghasilkan produk yang memiliki stabilitas yang baik, bioavailabilitas yang baik, dan efektivitasnya. Misalnya dia sebagai antipiretik, ya dia harus memiliki efek sebagai antipiretik. Bioavailabilitasnya, dia harus mampu untuk masuk ke dalam sistem sistemik. Kalau stabil, dia harus mampu menjadi produk atau sediaan yang sesuai secara fisika kimianya dengan
kriteria produknya dan dia mampu disimpan pada waktu ataupun suhu serta jangka waktu tertentu, ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi sifat yang mempengaruhi pilihan dari bentuk sediaan, excipientnya dan proses formulasinya. Ingat ya, kalau sudah jelas kita akan memformulasi produk ini menjadi sediaan cair, maka secara pilihan bentuk sediaan, kita sudah menentukan sediaan cair, misal sirup gitu ya, maka kita harus mengidentifikasi sifat fisika kimia yang harus kita kumpulkan secara lengkap. Menurut kalian, apa sih sifat fisika kimia yang paling krusial yang harus kita kumpulkan ketika kita menentukan bentuk sediaannya adalah sediaan cair? Silahkan, 2513 Putusri. Izin menjawab Ibu, sebelumnya saya Sri Diantari dengan 113 Ibu. 113 ya? Sorry. Iya. Menurut saya salah satu mungkin sifat fisika kimia yang perlu diperhatikan sebelum membuat sediaan, terutama sediaan cair itu adalah kelarutannya. Di mana nantinya kan kita akan menambahkan beberapa pastinya pelarut untuk membuat sediaan itu. Kalau misalkan pelarutnya itu tidak sesuai dengan kelarutan dari suatu bahan aktif ini, ke depannya itu pasti akan ada saja trouble ataupun problem yang terjadi jika tidak disesuaikan dengan kelarutan dari bahan aktifnya. Ya, betul Terima ya. kasih. Itu yang paling krusial. Ada lagi data tambahan? Tadi Putusri yang jawab sebelumnya juga kan ya? Enggak Ibu, Berarti 113 ya? 113. Ya, silakan. Ada tambahan? NIM 2590? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin sedikit menambahkan Ibu. Mungkin untuk sediaan cair itu yang juga penting dari sifat fisiko-kimianya adalah viskositas, di mana biasanya pada sediaan sirup, suspensi atau emulsi itu ditentukan viskositasnya agar tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental. Karena viskositas dari sediaan cair itu akan mempengaruhi dosis yang akurat dan juga kestabilan fisik ketika nanti disimpan atau dikemas dalam suatu sediaan. Ya, betul. Ada viskositas yang perlu kita ketahui. Tapi viskositas itu perlu juga digarisbawahi bahwa dia harus berupa bahan API yang cair. Jadi bahan API juga dia ada yang serbuk, kemudian ada yang kristal, ada yang semi solid, dan juga ada yang cair. Jadi secara viskositas yang kita ketahui dia harusnya sudah bentuknya cair ya. Sisanya ada lagi yang penting, ada nih yang belum kesebut 2589. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Adisti dengan NIM akhir 89. Jadi salah satu sifat psikokimia yang harus diperhatikan pada sediaan sirup itu adalah dari segi organoleptiknya Ibu, yaitu dari rasa, bau, dan warnanya. Karena seperti yang kita ketahui, obat sirup yang merupakan obat cair itu akan langsung bersentuhan dengan indera perasa kita. Jadi sebisa mungkin sifat-sifat pahit, asam, atau bau-bau yang menyengat itu harus segera diperbaiki. Nah, itu caranya dengan ditambahkan perisa, pemanis, kemudian juga bisa ditambahkan pewarna, supaya nanti bisa lebih diterima oleh pasien. Nah, salah satu contohnya itu adalah obat paracetamol, nanti itu bisa ditambahkan perisa stroberi untuk menutupi rasa pahit yang dihasilkan dari obat tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, berarti kalau bahannya itu secara organoleptis berarti ya saya simpulkan ya, jadi dia warna, rasa, bau kita tutupi dengan eksipien apa nantinya, karena kan kalau sediaan cair dia perlu rasa yang manis ya, tertutupi rasanya ya. Oke, ada lagi ada yang belum kesebut nih. Leoni. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya dengan NIM 64. Contoh lainnya yaitu pKa dan juga pH stabilitas Ibu. Jadi di sini untuk menentukan ionisasi obat pada pH tertentu karena berpengaruh terhadap kelarutan dan juga absorpsi dari obat cairnya. Misalnya obat dengan asam lemah lebih larut pada pH basa. Jadi obat basa lemah ini obat dengan basa lemah lebih larut pada pH asam. Kemudian untuk sediaan cair,
sering perlu penyesuaian pH agar obat larut optimal tapi juga tetap stabil, tidak bisa sembarangan gitu dalam pH, dalam menentukan pH-nya, Ibu. Ya, Terima kasih. jadi sediaan cair itu hal yang krusial lagi selain kelarutan, pertama kelarutan, kemudian pKa atau pH stabilitas itu sangat penting karena itu juga akan menentukan bagaimana stabilitasnya di dalam bentuk cairannya. Terutama kalau misalnya kita nantinya padatan itu memiliki kelarutan yang tidak terlalu baik di dalam air ya. Maka kita menggunakan pelarut-pelarut seperti kosolven ataupun pelarut campur, itu nantinya ada perbandingan tertentu untuk membantu kelarutannya dan kita juga harus melihat bahwa pKa-nya seperti apa dia. Jangan sampai dia akan mengalami salting out ataupun tersedimentasi ketika dia sudah menjadi bentuk kelarutan. Kecuali memang kita mau membentuk dia menjadi suspensi, itu tidak masalah ya. Lalu tadi juga organoleptis sangat penting berperan karena itu tadi ketika rasanya terlalu pahit, kita sulit untuk menutupi rasa pahit tersebut dalam bentuk sediaan cair cenderung kurang secara estetika ya. Mungkin kalau sediaan untuk anak akan cenderung tidak menyukai rasanya, tapi kalau misalnya untuk dewasa mungkin masih bisa diterima karena orang dewasa masih berpikir bahwa efektivitas lebih penting daripada rasa ya. Jadi tergantung. Cuma sediaan cair rata-rata memiliki rasa yang baik ya. Nah, selain itu bagus ya semua udah cukup memahami ruang lingkup praformulasi ya. Selain itu, studi praformulasi juga bertujuan untuk memperoleh dan menyusun data-data ini ya. Data apa yang kita susun dan kita peroleh? Nah, data fisikokimia bahan aktif berupa solubilitasnya, pKa, log P-nya, stabilitas, kompaktibilitas, dan sifat fisik, serta data-data farmaseutis dan data farmakologis daripada bahan aktif ya. Jadi semua data ini harus dikumpulkan yang akan menunjang nantinya kalian akan memformulasinya menjadi bentuk sediaan apa, rute pemberian apa, dan waktu pemberiannya seperti apa ya. Nah, informasi dan dokumentasi dari data-data praformulasi yang akan kita buat, kita harus melihat beberapa sumber yang harus dikumpulkan sehingga informasi-informasinya lengkap dan dibuatlah dalam bentuk dokumennya. Yang pertama adalah sumber informasi dari data-data kritis ya yang harus kita kumpulkan. Kenapa namanya data kritis? Karena ini adalah data krusial yang wajib dipenuhi sebagai salah satu data penting untuk menyusun formulasinya. Yang pertama adalah sintesis dan purifikasi. Jadi kita harus tahu bahan aktif yang mau dipakai ini, sintesisnya seperti apa, proses purifikasinya seperti apa. Biasanya kalau untuk bahan-bahan chemical atau bahan-bahan obat itu lebih mudah karena dia sudah menyertakan sertifikat COE ya, Certificate of Analysis. Jadi kita bisa lihat di sertifikat itu bagaimana bahan aktif ini diproduksi. Karena kita harus tahu kemurniannya seperti apa, jadi berapa persen, misalnya paracetamol, chloramphenicol, anhidrat, chloramphenicol monohidrat dan lain sebagainya, berapa sih dia mengandung chloramphenicol dalam serbuk tersebut. Nah, terus kemurnian harus tahu. Struktur molekulnya, berat molekulnya juga harus tahu. Jadi data-data penting di awal tentang bahan aktif secara sintesis dan purifikasi itu harus dikumpulkan. Nah, problemnya adalah ketika membuat sediaan bahan alam. Nah, ini banyak di Bali ya, nanti kalau misalnya menjadi apoteker, penanggung jawab dari pabrik obat tradisional atau obat kosmetik dengan bahan alami, ini juga harus dilihat apakah dia menggunakan ekstrak, apakah dia menggunakan fraksi, atau dia menggunakan bahan marker murni. Ya, ada yang jual nih semua ya, ada Java Plant, ada banyak banget supplier yang menjual ekstrak, ada menjual fraksi, ada dan yang menjual bahan tunggal atau bahan pure murni. Maksudnya bahan pure itu gini, ekstrak manggis misalnya,
terus fraksi manggis. Nah, satunya lagi adalah alfa mangostin. Itu murninya adalah alfa mangostin. Ada kok yang jual. Cuma harga jauh lebih mahal ya kalau beli yang pure atau murni. Nah, itu kita harus tahu dia disintesis, dimaserasi kah, diperkolasi kah, atau di sokletasi atau direflux, caranya mensintesis, kemudian dipurifikasi dengan cara apa. Kalau ekstrak, dia tidak dipurifikasi, tapi kalau alfa mangostin, yaitu zat murninya, kita harus mengetahui dia dipurifikasi dengan cara apa. Apakah kristalisasi, dan lain sebagainya. Untuk apa kita tahu? Kita akan menentukan kalau dia dibuat menjadi bentuk sediaan cair, maka pelarut yang akan digunakan sangat krusial menentukan solubilitasnya. Kalau dia mudah mengkristal, atau secara kristalisasi dengan cara purifikasi, maka dia biasanya menghasilkan zat-zat yang sulit untuk larut dalam air ya. Maka kita harus melihat lagi bagaimana pelarut yang akan kita pakai untuk produk kita. Tuh ya. Kemudian karakterisasi fisikokimia ini juga udah sering kalian lihat dari hasil pengujian sifat fisik dan kimianya bagaimana. Kalau kembali lagi kalau bahan aktif semua sudah tertera pada Certificate of Analysis. Yang dilakukan adalah mencocokkan data Certificate of Analysis tersebut terhadap bahan baku yang diterima ya. Biasanya diuji ulang lagi dan dicocokkan hasilnya. Lalu karakterisasi fisik juga kita penting mengetahui bentuk kristalnya, melting point, titik lelehnya, higroskopisitasnya, dan ukuran partikelnya ya. Kemudian uji stabilitas awal juga kita mesti tahu. Jadi kita nantinya data ini akan bermakna pertama kali adalah sebagai data tempat penyimpanan daripada bahan aktifnya. Dan juga uji stabilitas awal juga sangat krusial untuk mengetahui bagaimana kompatibilitasnya bahan aktif tersebut terhadap eksipien dan wadah. Tadi ada yang udah jawab pertama kali saya tanya studi formulasi ya. Ada yang jawab tentang bagaimana stabilitas terhadap wadah, kemasan dan lain sebagainya ya. Lalu kita susun lagi ada dokumen kunci yang harus kita siapkan, yaitu spesifikasi bahan obatnya yang perlu kita susun. Ya, dia berupa dokumen formal yang mencakup identitas, kemurnian, dan semua parameter penting daripada API ya. Kemudian laporan hasil uji praformulasi, kita bikin lagi dokumen secara komprehensif yang isi data-data yang tadi di depan, yang udah kita kumpulin. Kita bikin grafnya atau grafik kalau memang ada uji disolusi, kemudian ada comparing. Saya pengen banget bikin produk yang menyaingi produk A di pasaran. Ya, kita bikin pengujian API bahan aktif kita terhadap produk yang di pasaran tersebut seperti apa kurvanya. Itu kita bilang studi bioekivalensi namanya. Jadi ekivalen nggak dia? Kemudian interpretasi dari setiap pengujian yang dilakukan bagaimana? Memenuhi, tidak memenuhi, atau perlu diuji ulang ya. Lalu kita buatlah dokumentasi berupa format laporan, boleh berupa ringkasan, boleh berupa lampiran spektra, dan boleh berupa kromatogram. Kalau saya ngomongin di Bali, bahwa di Bali itu industri yang ada adalah industri kosmetika ya paling banyak, dan obat tradisional. Mereka membuatnya DIP, dokumen hidup produk. Sebentar ya. Bunda masih ngajar. Nanti. Bunda. Jadi kalau di industri itu mereka membuatnya dokumen induk produk namanya ya, DIP. Jadi itu yang akan berisikan semua data-data bahan aktif, bahan eksipien, bahan pengemas, semua pengujian, formulasi, persentase, itu kita mau bilang adalah secret recipe-nya satu produk ya. Jadi kalau misalnya bikin krim pencerah wajah, ya udah krim pencerah wajah itu akan punya satu dokumen penting, satu DIP. Nah itu akan berisikan semua hal dari awal praformulasi, formulasi, dan produksi.
Hasil studi praformulasinya ini berupa sifat fisik ya. Kita bisa tabelkan seperti ini apa yang diuji. Kita mesti tahu morfologi dan polimorfismenya. Nah, kita bisa pakai apa? Mikroskopi, X-ray powder diffraction atau XRD harusnya ini ya, XRD. Ini mungkin nggak tahu saya ada apa nggak di teknik, biasanya ada ya. Ini untuk bahan aktif yang powder ya. Kalau dia powder, kita harus lihat XRD-nya. Yang mau kita lihat apa? Kristalinitasnya. Jadi dia akan keluar berupa berapa persen kristalin, berapa persen amol. Gunanya buat apa? Kita bisa tahu kalau dia persentase amolnya tinggi, maka kelarutannya dalam air akan bagus. Kalau persentase kristalinnya yang tinggi, maka dia kurang larut dalam air ya. Kemudian ada yang namanya titik leleh dan DSC. Ini kita bisa pakai analisisnya DSC juga. Kayaknya di sini saya kurang tahu ya, ada atau tidak. Ini salah satu yang harus kita tahu, dia akan keluar berapa melting point-nya. Jadi kita tahu nanti tingkat kestabilannya seperti apa ketika dia dijadikan formulasi tertentu. Kemudian ada sifat aliran serbuk. Nah, kita mau analisa sudut henti atau Carr index-nya bisa. Jadi kita tahu nanti kalau mau bikin tablet, kalau sifat alirnya kurang baik, maka kita akan menambahkan zat apa yang ditambahkan untuk menambahkan sifat alir serbuk? Biar dia lebih baik kalau sifat alirnya buruk? Apa nama bahannya yang ditambahkan? Izin menjawab Bu, glidan atau lubrikan? 2520. Ya, betul ya, Adisti. Oke, jadi kita tahu kita mau pakai atau tidak ya. Kemudian hasil studi praformulasi juga berupa ukuran partikel dan distribusinya. Jadi kalau memang ada ayakan mass, nah itu juga bisa digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikelnya seberapa, range-nya ya. Nah, ini akan menentukan aliran dan kompresibilitasnya. Ini polimorfisme sudah yang tadi di depan, higroskopisitasnya juga kita mesti tentukan. Biasanya kita menggunakan TGA. Kemudian tampilan fisiknya juga perlu kita tahu ya, apakah dia berpori. Biasanya serbuk ini. Kalau ada serbuk, higroskopisitas, tampilan fisiknya juga perlu kita lihat. Yang kita ukur juga ada bulk and tape density-nya ya. Nah, ini bisa pakai SEM. SEM ini untuk melihat permukaan serbuknya seperti apa, apakah spherics itu benar-benar bulat, ataukah amorf tidak berbentuk, atau dia berupa kristalin ya. Kemudian kita juga melihat sifat kimia yang akan kita lihat, yaitu pKa dan kelarutannya. Ya, biasanya kita menggunakan uji kelarutan yang ada di farmakope. Nanti kan farmakope di depan itu ada ketentuannya kan, sangat larut, sukar larut, sangat mudah larut, dan lain sebagainya. Itu nanti kita harus tentukan bahan aktif ini memiliki sifat kelarutan seperti apa. Kemudian ada koefisien partisi. Nah, kalau ini kita mau melihat bagaimana partisinya terhadap bagian air atau hidrofilisitasnya dan hidrofobisitasnya. Jadi semakin besar koefisien partisi, semakin bagaimana? Kalau suatu zat semakin besar koefisien partisinya, jadi semakin bagaimana? Ada yang tahu? Ada 2 yang angkat tangan. Kok nggak ada di sini ya? Oh, nih. 2589. Adisti yang tadi ya? Angkat tangan lagi ya? Beda Adisti, Bu. Ini saya yang pertama. Oh, tadi 2520. Oke, silakan. Baik, Ibu, izin menjawab. Jadi kalau semakin besar koefisien partisinya, artinya obat tersebut sifatnya lebih lipofilik atau larut dalam lemak. Sebaliknya, jika semakin kecil koefisien partisinya, itu artinya obat bersifat lebih hidrofilik atau lebih larut dalam air. Sekian, Ibu. Terima kasih. Betul, betul. Ada lagi yang bisa memberikan tambahan, ada maknanya loh. Secara umum,
Semakin tinggi koefisien partisi, maka dia semakin lipofilik. Semakin kecil koefisien partisi, dia akan semakin hidrofilik. Tapi apa maknanya? Ada yang tahu? 2534. Adisti, lower hand tolong. 2534 silakan, Oktaviana. Baik Ibu, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya. Jadi jika semakin lipofilik suatu zat itu, maka dia akan lebih mudah untuk menembus ke dalam membran tubuh. Sedangkan jika dia semakin hidrofilik, dia tuh akan lebih sulit untuk menembus ke dalam membran tubuh kita, karena membran tubuh kita ini dominan itu ada lipidnya Ibu, sehingga semakin lipofilik dia jadinya lebih mudah untuk menembus ke membrannya, dan sehingga nanti kelarutannya itu lebih rendah Ibu. Sedangkan kalau yang di hidrofilik karena dia lebih suka air, lebih sulit dia nembus ke dalam membran, namun kelarutannya dia lebih tinggi. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, betul ya. Jadi lipofilik dan hidrofilisitasnya itu berkebalikan ya. Kalau semakin lipofilik berarti semakin mudah dalam menembus barier biologis, membran biologis kita. Tapi secara disolusi ataupun kelarutannya dia semakin rendah. Begitupun yang hidrofilik kebalikannya ya. Kemudian kita juga akan menguji stabilitas dari kimianya. Nah, stabilitas kimia ada, kalau kalian mau lihat pedomannya bisa dibuka ICH. Jadi ada di situ di ICH ada banyak poin-poin pedomannya, cari yang uji stabilitas ya. Biasanya di ICH itu ada uji stabilitas dipercepat pada suhu ekstrim 40 derajat Celcius. Dan ada yang uji stabilitas suhu ruang yang biasanya diujikan cukup lama, 3 bulan pada suhu ruang. Dan ada juga uji stabilitas spesifik tertentu, yakni terhadap photostability, terhadap cahaya, kemudian ada yang kelembaban, ada yang chemical stability, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sana pengujian stabilitasnya ya. Hasil studi praformulasi untuk stabilitas dan kompaktibilitas. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah pada kompaktibilitas, kita mau lihat bahwa, kompatibilitas, karena beda kompaktibilitas beda ya untuk tablet itu. Kompatibilitas itu kompatibel atau tidak. Berarti bahan aktif kompatibel atau bisa berinteraksi atau tidak dengan excipientnya. Itu yang mau kita lihat. Nah, tujuannya jelas, ada nggak reaksi kimia atau fisika yang terjadi antara bahan aktif dengan eksipien yang mau dipakai dalam formulasi. Caranya, nah bahan aktif dicampur dengan eksipien yang umum dulu, kalau memang bikin tablet, ada pengisi, pengikat, penghancur, itu dicampur dulu, baru diuji di bawah kondisi yang ekstrim atau stresor, seperti 50 derajat Celcius dengan kelembaban 75% RH ya. Nah, diuji apakah terjadi interaksi atau tidak pada kondisi ekstrim. Kenapa pakai kondisi ekstrim? Pada saat pengujian, bukan kondisi suhu ruang biasa. Ada yang tahu? Sri Diantari, 113. Izin menjawab Ibu, jadi digunakan kondisi ekstrim itu karena kita di Indonesia ini kan kalau nggak salah itu berada di area tipe yang mana suhunya itu tuh nggak konstan. Jadi ada suhu yang memang suhunya itu benar-benar di atas dari ruang, jadi lebih dari 30 derajat Celcius. Jadi dari sana tujuannya itu untuk melakukan pencegahan atau untuk melihat bagaimana kondisi penyimpanan sediaan tersebut jika terjadi ke depannya suhunya ini meningkat di kondisi penyimpanan di area tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, boleh sih. Boleh. Tapi ada lagi jawaban yang lain. Coba Darmai Raditya, 70, 2570. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Dharma Raditya. Jadi dari yang saya pahami kenapa harus dipakai di suhu tinggi, terlepas dari pernyataannya tadi bahwa Indonesia memang ada di zona iklim 4, itu berdasarkan ICH dan beberapa guideline lainnya, kan tetapi untuk
pemakaian suhu ekstrim itu sendiri. Dari yang saya sempat baca di ICH itu adalah tujuannya untuk mengetahui terutama jalur degradasi obat yang terutama disebabkan akibat adanya suhu. Itu di ICH juga disebutkan bahwa pengujiannya itu disebut stress testing dan tujuannya untuk mengetahui degradasi yang utamanya diakibatkan oleh suhu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih, mohon koreksinya, Bu. Ya, betul ya. Bisa juga seperti itu. Ada lagi yang lain. Udah 2 nih poinnya kenapa suhu stres, kondisi stres ya. Silakan Pepita, 59. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Pepita dengan NIM akhir 59. Selain degradasi, kalau misalnya yang sejauh saya tahu, kenapa sih perlu dilakukan stress testing walaupun udah masih praformulasi untuk memprediksi masa simpan Ibu? Karena kalau misalnya dalam praformulasi kan seperti yang tadi dikatakan, apinya itu bakal dicampur dengan eksipien-eksipien lainnya yang tentu akan menghasilkan suatu reaksi ya Bu ya. Jadi kayak sifat kestabilan setiap komponen dalam suatu praformulasi tuh mungkin pas saat praformulasi sudah berbeda. Maka kita perlu lakukan stress testing, di mana ini bisa membantu para formulatornya untuk memperkirakan masa stabilitas dari, campuran eksipien dan api yang sudah mereka lakukan. Dibanding kalau stress testing ini juga setahu saya itu, cukup lebih pendek ya waktunya. Jadi dibandingkan dengan kita tunggu-tunggu gitu di suhu ruang atau di kelembapan yang normal, kita lihat kapan terdegradasinya dan, dapat kita data masa simpannya itu lebih baik dilakukan stress testing. Mungkin sekian Ibu, mohon koreksinya apabila ada yang salah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul, berarti udah ada 3 nih ya. Yang pertama tadi karena menyesuaikan suhu Indonesia, berada pada iklim tropis ya. Yang kedua, kita mau lihat apa saja reaksi degradasi yang terjadi ketika suhunya tinggi. Yang ketiga tadi kita mau bisa menentukan usia simpannya ketika dia dalam kondisi stres stres ekstrim ya. Karena pengujiannya juga singkat sehingga tidak terlalu lama kita dapat segera menentukan usia simpannya. Ada lagi yang lain bahwa ketika kita menguji di bawah kondisi stres, apabila terjadi reaksi, atau tidak terjadi reaksi, entah itu degradasi atau apapun, jadi tidak terjadi reaksi kimia atau reaksi fisika pada kondisi stres, maka sudah bisa disimpulkan bahwa bahan aktif ini kompatibel dengan eksipien. Karena dalam kondisi stres atau kondisi stresor tinggi aja dia tidak menunjukkan adanya reaksi, berarti pada suhu ruang atau tidak pada kondisi stres, dia pasti juga cenderung lebih aman, tidak ada reaksi fisika atau kimia yang terjadi antara bahan aktif dengan bahan eksipien ya. Seperti itu. Next. Ini contohnya aja ya, bahwa ada captopril, dia itu higroskopis ya, serbuk captopril. Dia dapat bereaksi dengan laktosa karena ada gugus aldehyde reaktif melalui reaksi Maillard. Jadi ada degradasi di sini. Makanya kalau kita mau formulasi captopril menjadi tablet, biasanya pengisi yang digunakan adalah MCC atau mikrokristalin selulosa ya. Atau boleh juga pakai amilum ya, amilum manihot. Kemudian banyak sekarang amilum praglatin dan lain sebagainya. Ini stabilitas saya tidak bahas lagi karena stabilitas sudah tadi dijawab. Jadi di luar ekspektasi saya bahwa jawabannya itu justru sangat lengkap mengenai uji stabilitas ya. Udah jelas ya bahwa uji stabilitas tadi seperti yang saya informasikan bisa dilihat di ICH, ada yang dipercepat pada kondisi ekstrim 40 derajat, 40 sampai 50 derajat Celcius dengan kelembaban 75%. Gunanya tadi untuk melihat adanya reaksi atau degradasi yang terjadi serta menentukan usia simpan atau masa kadaluarsa dari uji stabilitas dipercepat ya. Karena uji stabilitas dipercepat tidak lama ya. Kurang lebih saya lupa juga ya. Kemarin kayaknya sampai 3 bulan ya. Waktunya juga itu tidak terlalu lama, jadi kita bisa mengetahui usia simpan dengan lebih cepat dibandingkan dengan menunggu pada uji stabilitas pada suhu ruang ya. Mohon maaf, uji stabilitas dipercepat itu 3 bulan,
uji stabilitas suhu ruang itu hampir 6 bulan lebih ya. Jadi lebih cepat kita memperoleh data pada studi praformulasi. Nah, metode analisis atau analitik alat yang bisa kita gunakan, alat maupun analisis ya, yang bisa kita gunakan untuk menguji sifat fisika kimia, menguji stabilitas, dan menguji semua data-data yang mau kita susun. Jadi biasanya industri itu kalau tidak bisa menyediakan semua alat analitik ini, bekerja samalah dengan lab analitik yang terakreditasi ya. Karena kenapa? Kalau terakreditasi maka setiap alatnya sudah tervalidasi. Sehingga beberapa kali pun pengulangan pengujian yang dilakukan akan dihasilkan data yang sama. Itu gunanya. Makanya kenapa pihak industri-industri yang ada, dia biasanya bekerja sama dengan universitas yang memiliki laboratorium terakreditasi. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa dipakai ya. Kalian bisa lihat aja, saya nggak sebutin. Ini hanya sebagian kecil, ada lagi alat lainnya yang, ini alat-alat besar ya, hanya alat-alat besar yang saya tampilkan di sini. Kalau untuk timbangan analitik, pH meter, viscosity, itu alatnya kecil-kecil, jadi kemungkinan beberapa industri bisa mengadakan sendiri, kalau ini alatnya besar-besar ya. Jadi kemungkinan agak sulit. Ini bisa bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi ya. Nah, implikasi dari hasil praformulasi, nah kita udah punya nih semua data praformulasi ini. Maka apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Next step-nya adalah kita bisa memutuskan formulasi dan akan memutuskan manufakturnya, proses dari pembuatannya. Nah, ini data sebelum datanya beranjak ke sana, maka yang bisa kita tentukan adalah satu adalah rute pemberian. Kita mau pakai sediaan apa nih? Oral, oke dia bisa dalam bentuk sediaan cair. Tapi rute pemberiannya apa? Oral atau intravena? Ya, jadi kita tentukan dulu rute pemberiannya. Nah, rute pemberian jelas kalau misalnya menilik ke belakang lagi, mungkin kuliah biofarmasinya dulu ya. Itu ada namanya BCS, Biopharmaceutical Classification System. Itu ada 4 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 untuk API. API ya, bukan excipient. Untuk API kelas 1 itu adalah sifat yang paling sempurna ya, memiliki permeabilitas tinggi dan solubility yang tinggi. Sedangkan untuk BCS kelas 2, dia itu solubility-nya rendah, permeabilitasnya tinggi. Dan untuk BCS kelas 3, solubility-nya tinggi dan permeabilitasnya rendah. Sedangkan BCS kelas 4 itu solubility rendah dan permeabilitas rendah. Nah, untuk kelarutan yang sangat buruk, jadi ada yang sangat buruk itu ada di kelas 2 ya, karena solubility-nya rendah, permeabilitasnya tinggi. Atau yang kelas 4, solubility-nya rendah, permeabilitasnya juga rendah. Nah, ini akan membuat formulator berpikir kreatif untuk menggunakan sistem penghantaran obat yang lebih kompleks. Biasanya sulit kalau kita hanya menggunakan bikin dia bentuk sirup, bikin dia bentuk tablet, bikin dia bentuk yang sangat konvensional, itu sangat sulit untuk BCS kelas 2 dan kelas 4. Maka sistem penghantaran obat yang bisa digunakan adalah nanopartikel. Jadi ya secara kompleks ya, apakah kita mau turunkan ukuran partikelnya, apa kita mau gabung dia dengan surfaktan membentuk misel, atau kita mau bikin dia solid dispersion. Atau nggak bisa juga nih ketiganya kita bikin karena sifat padatannya sangat kurang stabil, maka kita bisa mengubah rute pemberiannya. Awalnya kita pakai oral, kita pakai injeksi aja, supaya langsung menuju sistem sistemik. Tidak lagi melalui proses disolusi. Gitu ya. Lalu kita perlu pertimbangkan proses manufakturnya. Ini yang tadi saya bilang, bahwa ada sifat alir yang buruk, kita bisa menambahkan lubrikan atau glidan ya. Atau kita tidak bisa menggunakan proses pembuatan tablet dengan tabletasi langsung, tapi kita bisa menggunakan teknik granulasi, yakni granulasi basah ataupun granulasi kering ya. Kemudian kondisi manufakturnya juga, kita punya data DSC sama TGA tadi.
Jadi kita bisa tahu titik lelehnya. Jadi kalau dia akan dipanaskan menggunakan soft jacket itu salah satu tabung yang besar untuk pemanasan di industri. Kita bisa menentukan suhu maksimum yang akan kita pakai karena kita udah punya data DSC dan TGA ya. Lalu jenis sediaannya juga kita mau tahu apakah cair, padat, tablet, larutan, lotion, dan lain sebagainya. Karena kita dari jenis sediaan kita tentukan itu dilihat dari stabilitasnya juga. Bagaimana di asam lambung ataupun ada interaksi atau tidak, kita mau menggunakan salut ataupun tidak ya, kalau dia solida ya. Nah, contoh penelitian praformulasi yang ada, ini bisa dilihat di jurnal ya. Di bawah sudah saya kasih referensinya. Dia bikinnya adalah solid dispersion dengan bahan aktif etoricoxib ya, analgesik. Dia kelarutannya rendah, si etoricoxib ini kelarutannya rendah, bioavailabilitasnya juga kurang bagus. Maka di sana dilakukanlah pendekatan dengan cara membuat solid dispersion. Ini masih API-nya ya, masih API-nya, belum ke formulasinya. Nah, API kalau dia dibuat solid dispersion, habis itu setelah jadi solid dispersion dia dibuat tablet boleh. Atau suatu API kelarutannya kurang terus dibuat nanopartikel, dibuat nanoemulsi, emulsi lah katakan gitu ya, nanoemulsi, udah bentuk cair nih, jadi nanoemulsi ukurannya kecil. Lalu kita mau bikin dia gel, jadi nano gel. Kalau kita mau bikin nanoemulsi, kita mau bikin krim, nanti produknya jadi nano krim, gitu ya. Jadi ini masih kita ngomongin bagaimana kamu mengolah API sehingga API itu memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan tadi rute pemberian, proses manufaktur, kondisi, dan ini kalian mau bikin produk apa? Ini ya kayaknya. Membuat laporan dokumentasi akan membuat jenis sediaan apa? Oh sorry, nih. Ini tadi lanjut. Setelah itu dia pakainya solid dispersion, pakai polimer hidrofilik. Nah hasilnya diuji lagi DSC dan XRD-nya ada kristalinitas yang menurun. Tadinya kristalinitasnya tinggi. Kalau kristalinitasnya tinggi maka dia tidak larut dalam air ya. Jadi setelah dibuat solid dispersion dia ada penurunan kristalinitas, maka dia akan cenderung lebih bisa atau lebih mudah larut dalam air karena dia menjadi bentuk amorf yang lebih banyak persentasenya. Jadi profil disolusinya jadi meningkat. Nah ini kurvanya ditampilin sebagai dokumen untuk studi praformulasi etoricoxib ya. Bagaimana kalau tadi saya bilang nanoemulsi, ya ini nanoemulsi. Kalau udah API-nya lipofilik, sangat lipofilik, dia BCS-nya kelas 2 dan kelas 4, solubilitasnya sangat rendah, tapi permeabilitasnya tinggi, harus diperbaiki solubilitasnya ini. Nah, bisa dengan cara pembentukan nanoemulsi. Tadi, nanti mau bikin gel Bu ya, nanoemul gel jadinya. Saya mau bikin krim, nano krim jadinya. Saya mau bikin apa lagi? Ini hanya API-nya saja ya. Setelah itu, ada juga yang menstudi praformulasi dari mengoptimasi excipientnya. Karena saya ada begitu banyak excipient. Kita akan pilih excipient yang mana nih untuk kita pakai sebagai bahan pembantu dari produk kita. Nah, excipientnya yang justru kita teliti di sini. Nah, dia meneliti apa saja laktosa, manitol, MCC, dan PVP untuk melihat kompatibilitas ya. Kompatibel nggak dengan API-nya nanti. Nah, hasilnya dia menggunakan data DSC, tadi DSC untuk apa? Untuk melting point. FTIR itu melihat gugus fungsi ya. Mengidentifikasi eksipien yang kompatibel dan tidak yang menimbulkan degradasi. Jadi degradasi itu akan kelihatan di FTIR, strukturnya akan kelihatan di situ ya.
Lalu dilihat hasilnya, oh ternyata MCC dengan mannitol lebih stabil dibandingkan dengan laktosa. Maka nanti kalau dia mau formulasi dalam bentuk tablet, dia akan memilih bahan pengisi MCC dan mannitol saja dan menghindari laktosa ya. Nah, dari studi praformulasi, kenapa itu sangat penting sekali ya? Itu adalah studi awal yang akan menentukan ketika ada kegagalan dalam tahap praformulasi, maka sudah pasti akan menyebabkan kegagalan yang jauh lebih mahal lagi harganya ya di tahap formulasi dan uji klinis. Maka studi praformulasi itu adalah investasi untuk menjamin kualitas produk akhir dan ini adalah tahapan yang sangat penting dalam proses research dan development. Tidak boleh di-skip. Ini adalah salah satu dokumentasi dengan pengujian yang sistematis dan ini juga harus dilakukan. Itu aja kuliah kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sampai jam 12 masih ada lagi 13 menit. Iya, Sri Diantari. Izin bertanya sebelumnya Ibu. Jadi tadi kan sempat Ibu bahas kalau misalkan stress testing itu kan digunakan untuk mengetahui bagaimana kompatibilitas dari bahan aktif dan juga excipientnya atau melihat bagaimana sebenarnya degradasinya terjadi gitu Bu. Kalau misalkan suatu bahan aktif ini ternyata ada terdegradasi gitu atau tidak cocok pada stress testing di mana misalkan masa simpannya itu semakin pendek. Sebenarnya apakah kita artinya harus balik lagi ke praformulasi untuk menentukan bahan excipient yang tepat atau sebenarnya bisa kita lakukan penyesuaian di kondisi penyimpanannya yang mana mungkin bisa dirancang kondisi penyimpanannya itu dilakukan pada suhu yang sejuk atau di bawah suhu ruang. Seperti itu Ibu. Pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, bagus pertanyaannya ya. Kembali ke sini ya. Yang tadi adalah nah ini ya. Ini yang dimaksudkan di sini masih dalam, makanya saya dari awal udah mention ya. Ini adalah proses praformulasi. Jadi proses praformulasi adalah pertama kali adalah studi tentang API, bahan aktif. Nanti kalau bahan aktifnya udah semua kita dapat studinya, terus kita tentukan mau pakai rute pemberian apa, mau pakai jenis sediaan apa, kita akan memilih jenis-jenis excipient yang ada. Oh, saya punyanya tabel excipient untuk kalau kita akan bikin tablet, kita akan bikin A, B, C, D. Excipient ini kita list dulu. List excipient ini. Setelah di list, maka API ini akan diujikan pada excipient tersebut pada kondisi stres. Salah satu pengujiannya ada di jurnal yang tadi. Ada yang meneliti seperti ini. Nah ini, anggaplah ini ya. Dia men-screening awal berbagai excipient yang ada dengan bahan aktifnya, beda quilin gitu ya. Ternyata ada degradasi yang terjadi pada suhu stres atau suhu. Kenapa pakainya suhu stres ini? Pertama kali adalah untuk melihat adanya degradasi yang terjadi. Kalau suhu stres saja ada degradasi, apalagi suhu normal. Kalau suhu normal misalnya diujikan pun dia harus melalui pengujian pada waktu yang cukup panjang, ya. Nah, screening awal dilakukan pada excipient dulu. Laktosa, mannitol. Nah, udah ketahuan kan? Ternyata MCC dan mannitol yang lebih stabil bukan tidak ada degradasi, tapi ada degradasi tapi kecil dan masih bisa diterima. Itu yang dipilih atau tidak ada degradasi sama sekali, itu yang dipilih MCC dan mannitol. Nah, ini nantinya akan berimpact pada kalian sebagai praformulator. Sebagai formulator ada membuat dokumen praformulasi karena akan membuat laporan. Beda quilin, sifatnya semua kalian bikin di situ ya. Excipient akan dibuat tablet misalnya gitu ya. Excipient yang kompatibel adalah ini. Bikin di situ MCC, mannitol,
tidak kompatibel dengan excipient apa ini. Jadi belum menentukan masa simpan dia sebagai produk. Tapi bisa menentukan, bisa membuat proyek ke depannya, stability penyimpanannya akan bagaimana. Kalau dibuat dalam bentuk tablet dengan menggunakan, sudah jelas-jelas pakai laktosa dia terdegradasi, kita akan pakai laktosa itu, kita udah akan bervisi ke depan bahwa proses penyimpanannya juga nantinya tidak akan lama. Masa kadaluarsanya juga tidak akan bisa lama. Gitu. Ini bisa nggak dicegah? Ini maunya tetap pakai aja karena punyanya laktosa. Bisa nggak dicegah? Tetap diformulasi dengan cara kita mau modifikasi penyimpanannya, kita memodifikasi lagi yang lain supaya dia lebih stabil, bisa nggak? Bisa aja, tapi kita akan menambahkan atau step-step, kita menambahkan bahan atau menambahkan step-step lagi yang akan membuat biaya daripada proses formulasi ini menjadi lebih tinggi. Otomatis ketika biayanya tinggi, maka harga produk pun akan tidak murah. Kita akan jual lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa yang ada di pasaran yang diproduksi oleh industri lain. Jadi pihak R&D pun sebenarnya menentukan sekali efektivitas tahapan dan penentuan harga pokok daripada produk, harga pokok penjualan daripada produk. Semakin ringkas stepnya, semakin sedikit jumlah jenis varian excipientnya, semakin sedikit step proses pengolahannya, kemungkinan harga akan semakin bisa ditekan dan itu akan mempengaruhi proses pemasaran nantinya. Gitu ya. Makanya tadi di belakang kenapa quote ini yang saya taruh ini. Kalau di tahap praformulasi kalian masih gagal, saran saya adalah ulang lagi tahapan ini. Tapi nggak mungkin gagal kalau menurut saya. Gagal yang dimaksud adalah ketika kalian mau mengujikan antara API dengan excipient. Kalau udah pastikan bahwa tabel itu jenis excipient yang diujikan cukup komplit dan lengkap. Ya, kalau bahan aktif kan udah jelas nggak mungkin gagal. Kalian pasti mengujikan semua kan bahan aktifnya untuk tahu sifatnya. Kemudian lihat excipientnya. Excipient apa nih? Udah jelas semua bikin tablet. Segala jenis kemungkinan excipient yang bisa dipakai diujikan. Tulislah di situ yang memenuhi, tidak memenuhi, terjadi degradasi. Sehingga data praformulasi ini akan sangat bermakna pada saat formulasi atau proses produksi. Jangan sampai tadi udah jelas-jelas sama laktosa nggak bagus, di situ kita akan teruskan lagi menggunakan laktosa, maka akan terjadi kegagalan mahal di tahap formulasi. Dan uji klinis, kalau uji klinis ternyata nantinya hasilnya tidak bagus, kita akan mengulang lagi dari nol. Jadi ya harganya mahal banget jadinya ya. Itu aja sih. Bagus pertanyaannya, karena ini sering sekali di industri memaksakan kalau udah kurang cocok, kurang bagus, ditambahkan aja dia dimodif-modif lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Lagi 5 menit? Besok kuliah lagi sama saya ya, di tahapan selanjutnya proses produksi ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya, kita absen dulu terakhir sebelum selesai kuliah ya. Silakan diaktifkan kameranya, saya screenshot ulang lagi untuk absensi selesai kuliah. Untuk halaman pertama, sudah. Ini ada yang kuliah di planet, ada background-nya planet. Screenshot ya, 1, 2, 3.
Halaman 1 sudah. Halaman 2. 1.